sab'ina alfi marrah li ahli krono keluarga ingsun wa hamil tulang lakoni ingsun minha saking mengkono la ilaha illallah amalan ing pira-pira amal iddakhartuha kang nyimpen ingsun ha ing mengkono amal li nafsi krana awak dhewe ingsun wa kana lan ono idza kanal kane mengkono amil tu bibait ya bitu nginep ma'ana sertane ingsun sapa syabun wong anom pemuda yuqalu kang den ucapaken lahu apa inna usutune syab iku yukasyafu den buka mukasyafah maksudnya den buka diperlihatkan fi ba'dil awqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu bil jannati kelan swarga wan nari lan neraka. Ada orang itu istimewa. Kadang-kadang dia itu bisa melihat keadaan di surga atau di neraka. Jadi ini kisah Syekh Abdullah Al-Yafi'i mengatakan cerita dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi bahwasannya ada athar, ada riwayat siapa orang membaca la ilaha illallah 70.000 kali maka itu jadi tebusan dari api neraka. Maka Syekh Abdullah Al-Yafi'i ini Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi ngamalkan ini. Jadi dia mendengar keterangan bahwa baca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali itu bisa jadi tebusan dari neraka. Maka Kiai Syekh ini mengamalkan baca 70.000 kali dengan tujuan untuk saudaranya yang sudah mati, itulah. Jadi dia ini mengetes, mengamalkan. Kebetulan malam itu di rumahnya Syekh ini ada pemuda istimewa yang dia ini bisa neropong surga dan neraka. Tapi ini ya mungkin bagian dari mukasyafah atau kewalian. Ada pemuda aneh, dia itu bisa melihat getaran orang di neraka atau di surga. Wis. Terus mantun ngoten wa kanat lan ono sopal jamaatu golongan, maksudnya masyarakat ikut naro ningali nekotaken sopo jamaah lahu maring mengkono syaban fadlan ing keutamaan ala sigori sinihi ing atase cilike umure mengkono syab. Orang-orang yakin pemuda ini punya keistimewaan meskipun dia masih muda. Wa kana lan ono iku fi qalbi dalam ati ingsun minhu sanging mengkono-mengkono syab niku syai'un tai suci-wici. Saya merasa ada sesuatu. Maksudnya ya sedikit percaya. Fatafaqom moko sepakat, kebetulan sepakat ketepaan. Anistad ana yen ngundangna ing kita ingsun sapa ba'dul ikhwani sebagian pira-pira sedulur santri ila manzili maring omahe mengkono syab. Kebetulan kita diundang ke rumah pemuda itu, pemuda aneh yang dia bisa melihat surga atau neraka. Fanahnu mongkau tai kita iku natawalu merkole kita atau ama ing panganan wasabulan halu tai wong anom iku bocah anom iku ma'ana sertane kita. Jadi Syekh Al-Yafi'i menceritakan suatu saat dia ini
ngantuk. Suatu saat ada kiai yang merasa punya feeling terhadap pemuda tadi. Artinya dia itu kayak percaya. Maka dia mengamalkan. Setelah diamalkan, terus suatu saat dia ketemu dengan pemuda yang ajaib tadi. Enak-enak dia sedang makan, kita jagongan ngambil makanan. Itu soha nulin jerit sopo mengkono syab. Tiba-tiba pemuda ini menjerit. Sayhatan kelawan jeritan mungkarotan kang den ingkari, maksudnya yang sangat jeritan yang sangat mengerikan ya. Wajtamalan kumpul fi nafsihi ing dalem awake mengkono sab. Wa halu ta sab iku yaqulu ngucap sapa sab, ya amihi paman ingsun, hadhihi taikila wong wadon iku umi ibu ingsun finari dalam neraka. Wa halu ta sab iku yasihu jerit sapa sab bisyahin kang jeritan azimin kang agung. Laya syuku kang ora mamang sapa man wong sami akan ngrung sapa man ing mengkono sab. Anau sedene mengkono yasihu niku iku an amrin sangking perkara kang agung. Jadi ini tiba-tiba suatu saat kejadian mengerikan ketika Syekh Abu Zaid ini sama teman-teman kumpul ketemu pemuda yang tadi ini. Ada anak muda yang terkenal punya keistimewaan. Tiba-tiba anak muda ini langsung jewerit. Ya apa jerit ke arwah. Wah. Jewerit yang keras sekali. Artinya jerit yang aneh. Seperti orang jerit ketakutan gitu loh. Jerit. Sehingga semua orang ini mengira ini pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dibuat-buat gitu loh. Orang ini kalau jerit dibuat-buat itu kan getarannya nggak ada. Kayak kamu kayak wakil. Tes. Jadi itu tergetar gitu karena itu kaget. Jadi anak muda ini jerit keras. Orang-orang merasa heran, kenapa dia kok menjerit? Terus dia itu sambil nangis mengatakan, loh itu saya melihat ibu saya masuk neraka. Makanya dia nangis. Jadi dia itu hatinya sedang nyambung ke alam lain. Terus dia melihat ibunya sedang di neraka. Makanya dia nangis jerit-jerit ya, melihat ibunya di neraka. Falamma ra'aitu sumangsa ningali ingsun mak ing perkara fihi kang bihi tetemu kelan syab minal inziaji saking mengkeret ketakutan. Saya lihat anak itu nangis ketakutan. Kultu mongko ngucap ingsun fi nafsi dalam hati ingsun. Aku punya dim-dim di hati batin. Al yaumain dalam ikira dina ujar ribu njajal ingsun sidqahu ing benere mengkono syab. Saya mau tes kebenaran pemuda ini. Saya mau uji. Nah, diam-diam di dalam hati. Fa'alhamani mongko paring alhamni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah asabina ing wacan la ilaha illallah ping 70 apane alfan ewune. Saya ingat punya simpenan bacaan la ilaha illallah 70.000 kali. Walam yatoli lan ora ningali ala dzalika ing atase mengkono niku wau alhamani sab'in niku sapa hadun wong suci illallah angin Allah. Jadi Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi ini melihat pemuda ini jerit-jerit ketakutan karena dia sedang melihat ibunya di neraka. Dia punya kerentek di hatinya, ilham.
Saya mau jajal anak ini benar apa enggak. Katanya dia bisa lihat surga dan neraka. Saya sudah baca la ilaha illallah 70.000 kali. Yang enggak ada orang tahu. Diam-diam saya tadi sudah baca 70.000 kali. Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin jajal bacaan saya tadi, mau saya hadiahkan ke ibu yang di neraka tadi. Bisa apa enggak? Tak jajali. Hari ini so enggak merasakan proses ini. Kan ini enggak kelihatan, ada di dalam hati kan. Diniatkan oleh kiai itu, saya niat bacaan la ilaha illallah saya yang 70.000 kali saya berikan pada ibu yang disiksa itu supaya ditebus dari neraka. Adalah artinya hati diem-diem di dalam hati, gak ada orang tahu. Fakultu ngucap ingsun fi nafsi dalam hati ingsun, al atharu tai athar riwayat iku hakun bener. Waladina lang tai wong akeh rawahu kang riwayataken hu ing athar iku sadiquna kang bener kabeh. Dalam hati dia mengatakan, saya yakin athar riwayat tentang tebusan la ilaha illallah itu benar. Yang menceritakan rawinya itu orang-orang jujur. Saya mengatakan di dalam hati ya, di dalam hati, Allahumma du Allah, inna sab'ina sudah 70.000 apane alfan ewune 70.000 bacaan la ilaha illallah yang saya baca iku fidaun dadi tebusan, fida'u hadhil mar'ati dadi tebusane ikilah wong wadon, ummi hadza syabi rupane ibu ikilah pemuda. Jadi kiai ini jajal ya, jajal kebenarannya anak muda yang katanya bisa lihat surga dan neraka. Kiai ini sebelumnya sudah ngamalkan. Dia yakin ada riwayat bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah 70.000 kali. Catat, la ilaha illallah 70.000 kali itu bisa menjadi tebusan dari neraka. Lah ketepatan anak ini, ada pemuda sedang nangis jerit-jerit. Dia mengatakan ibunya kelihatan di neraka. Langsung kiai ini batin di dalam hati, gak ngomong. Jadi ini kontak batin, ini soal hati. Kiai ini batin di dalam hati, lihat pemuda jerit-jerit ketakutan. Ya Allah, saya yakin riwayat la ilaha illallah 70.000 kali bisa menebus dari api neraka. Saya niatkan, kinjurati loh ya, saya niatkan bacaan saya yang 70.000 kemarin, pahalanya saya berikan ibunya anak ini yang sedang nangis ini. Dia kan ibunya sedang di neraka. Kiai ini batin dalam hati, bacaan saya berikan pemuda, ibunya pemuda ini yang sedang di neraka sebagai tebusan supaya dia dikeluarkan dari neraka. Ngomongnya di dalam hati, gak ada orang tahu. Sambil ngetes anak muda ini bener gak tembus ke surga neraka. Terusan nih, famastat mamtu mongko durung nyempurnaaken ingsun al khatira ing kerentek. Kerentek apa kerentek? Ya tadi kerentek. Bahasa Indonesia apa kerentek? Kerantak. Oh, kerentek. Apa bahasa Indonesia? Apa? Perkerentekan ini loh apa namanya? Kan dia itu mengerentek. Apa? Bahasa Indonesia apa mengerentekkan ini lah? Berkerentek ini loh apa?
Ya membatin. Membatin itu mengerentek itu tadi maksudnya. Jadi dia itu mengerentek dalam hati, berkerentek. Saya niatkan bacaan la ilaha illallah 70.000 yang tadi saya baca. Sebelum dia ketemu pemuda itu kebetulan habis wiritan. Pak Kiai ini habis wiritan. Habis baca la ilaha illallah 70.000 kali. Terus dia berkerentek di dalam hati, ya Allah, bacaan saya tadi saya hadiahkan pada ibunya pemuda ini yang sedang di neraka. Belum selesai kerentek saya ini, dalam mengerentek itu ya, illa angkola angin ngucap sapa sab ya amihi paman ingsun ha hiya ya hiya he utawi mengkono ha iling ha hiya ngoten ha hiya lah ngoten lho cara Jawa lah ngoten ha hiya lah iki ngoten ha hiya lah iki ngoten ha hiya bahasa Arab ha mengkene hiya utawi mar'ah ummi iku ukhrijat wis den toaken sapa ummi alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya gini ya. Paham gak kamu maksudnya? Paham ora toh? Jadi ini tes. Ada pemuda bisa lihat, katanya bisa lihat surga dan neraka. Ada seorang kiai meyakini kalau bacaan la ilaha illallah 70.000 kali itu bisa jadi tebusan dari neraka. Suatu saat kiai ini ketemu pemuda ini. Tiba-tiba pemuda ini nangis jerit-jerit. Dia melihat ibunya sedang di neraka. Pak kiai ini, bawahnya saya Pak kiainya, langsung mengerentek di dalam hati. Loh, kasihan ibunya di neraka. Ya Allah, ngomong dalam hati. Ngomong dalam hati. Ya Allah, saya yakin kalau bacaan la ilaha illallah 70.000 kali bisa jadi tebusan dari siksa neraka. Maka saya niatkan bacaan saya tadi, kebetulan tadi saya habis wiritan, habis baca 70.000 saya tadi saya hadiahkan pada ibunya anak ini yang sedang nangis ini supaya bisa nebus dari neraka. Loh, hati yang ngerentek belum selesai, anak itu langsung ketawa. Sudah keluar gitu. Artinya langsung kontan. Kiai ini menghadiahkan la ilaha illallahnya 70.000 kali pada ibunya itu, langsung plek. Anaknya itu ngelihat langsung ibunya di neraka, langsung diangkat pluk swarga. Hati langsung gitu. Ajaib ya. Artinya ini membuktikan bahwa bacaan la ilaha illallah 70.000 kali itu memang betul-betul bisa menjadi tebusan dari api neraka. Ini kesimpulannya. Artinya ini gak main-main. Sudah dites. Kamu gak usah ragu-ragu. Kalau kamu gak percaya, mati saja. Nanti saya bacakan bareng-bareng 70.000. Kalau kamu di neraka kok gak ucul, ya berarti itu sone kakean. Makanya di Indonesia ini biasanya ada istilah zikir fida. Kamu tahu nggak zikir fida? Jadi kalau di Kediri saya tahu, kalau ada orang mati itu wong Jawa gampang. Niku tumbas jagung sak karung,
Terus jagung niku didum nang wong tahlilan niku dikei sak gegem sak gegem sak gegem sak gegem. Menawa wong sakmene dikei sak gegem. Terus setiap orang baca la ilaha illallah sambil ngitung jagung dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok les mari dihitung oleh piro? Dicatet. Kon oleh 50, iki oleh 75, iki oleh 20, oleh 80. Kan orang sing cepet terus gak cepet. Iki dilewer oleh mek selawe mono. Terus di total. Umpamane iki mang sing ngantuk oleh mek loro catet. Akhirnya di total terus malam ini terkumpul 16.000. Besok malam gitu lagi. Ya jadi zaman dulu kan belum ada apa? Belum ada konter. Kalau saya kayak konter situ-situ beres. Tak. Zaman itu belum ada konter. Ditumi jagung saumbruk. Nanti orang-orang diajak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mengumpul jagung sampai dapat berapa? Di total supaya tembus 70.000. Ini namanya fida, zikir fida, ya. Zikir supaya untuk membebaskan dari api neraka. Nah, bumbung iling, rungono iki wasiat saya. Seandainya kamu dengar kematian saya, semua orang tak bebani sewu. La ilaha illallah sewu kan. Kon enggak mau contoh utang nah. Ya masa kon enggak gelem nih fida niatnya ya Allah niki fida Gus Farul la ilaha illallah sewu. Oleh akeh aku sing ngene. Tangan tes main. Tangan tuh sewu. Lunas sih. Awas lo janji lo ya. Sewu utang sewu. Pokoknya ya tapi dongakno aku panjang umur. Seandainya kamu mendengar kapan, loh kok sedo kon langsung mau coring sewu, aku ndek kewajiban sewu. Awas gak mau tak tagih. Loh, dulu saya waktu di Lirboyo begitu punyai seto itu semua ditarget satu santri sekian gitu. Ya itu tadi supaya dapat 70.000. Ya kan enak ini. Saya sekarang pesen sewu. Wabe sewu. La ilaha illallah. Niatkan ya Allah ini tebusan fida tebusan untuk Gus Farul. La ilaha illallah. Umpamanya. Ada lagi yang lebih hebat namanya fida kubro. Jadi fida itu ada dua. Kubro ada yang sugro. Kalau yang kubro itu baca kul huwallahu ahad 70.000. Ya kamu boleh milih la ilaha illallah atau kul hu 1000. Dulu almarhumah Umaifah itu memfidain neneknya karena dia dulu kan dibimbing oleh neneknya. Waktu neneknya meninggal, istri saya itu membaca fida kubro la ilaha illallah 70.000. Dicicil sama berapa tahun gitu. Dia merasa membayar jasa pada orang tua 70.000 sampai berapa tahun gitu dia baca terus dicicil ya lek kon gelem 70.000 ini ya gak apa-apa 70.000 ya aku seneng ya kan oleh ganjaran berdoa. Jadi ini bisa kamu amalkan. Jadi kalau kamu punya orang tua meninggal, bacakanlah la ilaha illallah 70.000 kali. Niat fida dari api neraka, niat nebus dari api neraka. Boleh juga dibawa ke pondok. Ini kan bisa bareng-bareng. Pokoknya ini ada anak, ya kamu sak kamar 70 orang,
1000-an kan 70 anak selesai. Kalau umpamanya ada 700 orang, berarti per orang dapat 100. Sak pondok 100-an cukup wis. La ilaha illallah. Fida, diniati fida, niat nebus dari api neraka. Saya meyakini ini benar. Artinya makanya saya pesan sekarang, Ruwono, kalau kamu mendengar saya mati, saya minta baca la ilaha illallah per kepala berapa? 1000. Kalau mau lebih besar, qul huwallah 1000. Niatkan ini fida, tebusan dari api neraka. Insya Allah saya yakin ini benar. Ayah saya dulu juga meyakini begini. Makanya dulu santri-santri ya saya ajak ini, baca la ilaha illallah, tak hitung kira jumlahnya 70.000. Saya niatkan untuk tebusan orang tua saya dari neraka. Ya, wis iku gampang. Ya percaya oleh, gak percaya oleh. Lek gak percaya mati yo. Fasrun taiki fasal firidati ing dalem murtad. Naudzubillah. Hiya utawi riddah iku afhasu anwa'il kufri, luwe olone piro-piro maceme kufur. Murtad itu kufur yang paling jelek. Qala dawu sapa Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha Allah iku la yaghfiru orang ngapura sapa Allah ayusyraka yen den sekutaaken sapa bihi ka Allah wa yaghfiru lan ngapura sinten Gusti Allah mak ing perkara duna dzalika kang sakliyane mengkono musyrik liman maring wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah. Wa man desapane wong iku yusyrik musyrik sapa man, barang siapa menyekutukan billahi lan Allah, ya faqad dhalla, mau teman-teman kesasar sapa man, dolalan kelawan kesasar ba'idan kang adoh. Jadi dosa yang selain musyrik itu masih mungkin diampuni oleh Gusti Allah. Seperti apapun, berzina, mencuri, pokoknya semua dosa bisa diampuni kecuali musyrik pada Gusti Allah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Innahu siklakon iku man tesapane wong iku yusyrik musyrik sapa man billahi kelan Gusti Allah. Barang siapa musyrik pada Gusti Allah, ya faqad harama mongko temen ngaromaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man al-jannata ing swarga wa ma'wahu tenggon baline man iku naru neraka. Sapane wong musyrik menyekutukan Allah, dia tidak boleh masuk surga, dia akan kembali ke neraka. Wa malidh dhalimin lan ora ana iku kudu wong kang zalim kabeh min ansorin te kang bisa nulungi. Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. An Abi Darda sang Abu Darda qala dawu sapa Abu Darda, ausoni wasiatni ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun. Sapa kekasihku? Rasulullah, rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kekasihku. Abu Darda ini saking cintanya pada Nabi, dia itu kalau menyebut Nabi itu kekasihku, kekasih jiwaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat apa kekasihku? Allah tusyrika, yento ojo antegese la tusyrik, ojo nyekutaken sira billahi kan Allah syai'an ing suci-wici.
Wa in kuti'ta senajan den tugel sira awurik tauto diobong sira. Sesulit apapun engkau hidup, dibakar pun, ditembak pun, dipedil pun, jangan kamu musyrik pada Gusti Allah. Artinya Nabi berwasiat, jangan tukar iman dengan apapun juga. Jangankan harta, nyawa pun berikan. Tidak ada bisa ditukar kalimat la ilaha illallah. Dibakar pun ya. Wala tatruklan ojo ninggal sira salatan maktubatan, salatan ing salat maktubatan kang den fardhuaken muta'ammidan kelawan nejo. Jangan sengaja meninggalkan salat ya. Kecuali keturun, kecuali lali. Sengaja jangan. Niat gak salat jangan. Faman mongko tesapane wong iku tarokan ninggal sapa manha ing salat maktubah muta'ammidan hale nejo sapane wong sengaja sengaja gak sembayang fardu faqad bariat mongko teman-teman bebaran bebasan mindu saking man apa zimmatu tanggungane Gusti Allah, maka dia bebas lepas dari tanggungannya Allah. Artinya dia berarti sudah tidak ada kehormatannya. Kalau dia itu meninggalkan sholat sengaja dengan menentang, itu hukumnya murtad. Wala tasrab lan ojo ngombe sira al khamra ing khamr. Jangan minum whisky, khamr, apalagi namanya topi miring, toa, apa itu toa, angcui. Fa innahu satune khamr iku miftahu kulli syarrin, kuncine sekabehane Allah. Jadi minum itu kunci semua kejahatan. Ada orang digoda iblis, suruh milih dosa. Kamu mau berzina? Gak mau. Kamu mau membunuh? Gak mau. Kamu mau minum? Mau. Kalau sudah minum, ya wis. Orang minum, jadi ada orang dulu namanya Barseso, Kiai Barseso. Hati-hati rek kiai ono setane. Barseso ini kiai hebat. Terus digoda oleh setan. Gimana caranya? Setan ini datang ke masjidnya, sembahyang 3 hari 3 malam gak keluar. Oh, kiai ini kaget. Kamu kok hebat, 3 hari 3 malam gak keluar dari masjid. Kamu amalannya apa kok hebat? Nah, ditipu sampai setan. Begini Pak Yai, saya ini ibadah 3 hari 3 malam kuat karena saya dosa besar, sehingga saya ini menyesal. Sampean kalau kepingin kuat ibadah seperti ini, sampean harus melakukan dosa besar. Apa itu? Ya berzina gimana? Enggak, dosa enggak mau. Membunuh, oh dosa besar enggak mau. Ya udah kalau begitu minum aja gimana? Ya bolehlah minum dikit ya. Digoda setan, gak ngerti. Ya sudah Pak Yai sampai ke sana itu ada warungnya Mbok Saritem itu. Minum di situ ya. Ya, minum botol, nanti setelah itu tobat. Wah, supaya kuat seperti saya. Ya. Dia kiai ini nih ya goblok pisan. Gak ngerti kalau minum khamr ini lebih bahaya. Wah, akhirnya setelah jenenge kiai gak tau minum, ngombe minum mabuk gelap. Ketok sing dodol Mbok Saritem masih elek perkosa ae. Wong sudah gila. Setelah merkosa kok ada anak kecil melihat, bunuh. Nah, lengkap sudah. Sudah khamr, membunuh, berzina, akhirnya dihukum mati, su'ul khatimah. Maka jangan sekali-kali minum khamr, walaupun cuma segelas. Kilo nyicipi seger-seger, keras-kerenyes. Jangan coba-coba minum
walaupun sedikit. Ojo katut-katut wong gendeng. Minuman keras itu kan pasti tidak enak, baunya aja bau pirtus. Ngombe pirtus saya mari. Sisa alkohol 100%. Minuman ini kan alkohol 30%. Pirtus saya alkohol 100%. Modern. Jajalan wong. Boleh ngentut kena disumet. Wa Tabrani lan daus riwayataken sapa Imam Tabrani, man badala dinahu faqtuluh. Man tesapane wong iku badalan genteni sapa man dinahu ing agamane man, ya faqtuluhu mongko matenono sira ing man. Jadi orang murtad itu dihukum mati di negara Islam. Di Indonesia ojo rek, karena Indonesia ini hukumnya bukan pakai Pancasila, tapi pakai KUHP, UUD, ujung-ujungnya duit. Fadribuhu walayak balulan orang terima sapa Allah Gusti Allah taubata abdin ing tobaté kawula kafara kang kafur sapa abad ba'da islami sa'use islami abad ai madhama selagine langgeng sapa abad iku musyiran netepi ala kufri ing atase kafir abad ya. Jadi taubatnya tidak diterima kalau dia masih kafir. Ini soal sensitif ya. Arek wedok hati-hati ya. Ngene ceritane. Anak perempuan ini, ya kamu yang perempuan ini bahaya gimana? Kalau kamu ini biasanya jebakannya itu jebakan cinta atas nama cinta, makan tuh cinta. Nggak usah cinta-cintaan. Ini sudah ada kasus begitu di Bulu Lawang sini di desa saya ini. Asalnya yo tibaan, yo fatayat, menikah sama orang non muslim, main bulu tangkis. Ya pertamanya nggak apa-apa, oke kita beda agama nggak apa-apa sudah, yang penting cinta. Punya anak satu oke, punya anak dua oke, punya anak tiga suaminya bilang kamu ikut agama saya atau kita cerai. Akhirnya milih apa? Milih ikut suaminya. Ini berat, sudah berat. Terus dua kadung dua ndok luruh. Akhirnya dia tidak mampu lagi sudah. Ya wes, ya murtad. Karena itu jebakan. Itu jebakan. Jadi kamu jangan gombal-gombal ini atas nama cinta bleketek. Nggak usah ya, no. Oh saya nanti masuk Islam. Kalau dia demi menikah masuk Islam, saya nggak bisa gampang-gampang percaya. Sebab keyakinan dan sesuatu yang terbentuk. Masa mungkin dia itu hanya karena ya wanita menukar imannya. Ini perlu diteliti dulu benar apa enggak. Banyak yang seperti itu. Ya sudah pindah agama Islam, setelah itu balik lagi. Harus tes dulu. Harus ya ini gak gampang ya. Banyak ini kasus begitu. Saya dengar ada kasus itu alumni Anur 1, tapi semoga tidak murtad. Tapi begitu, sekolah di Malang pacaran gak kena enggak, minta dinikahkan, non muslim. Bapak ibunya nggak mau, anaknya makso, wis daripada minggat terpaksa dinikahkan. Nah terus nggak tahu saya sekarang gimana. Pokoknya orang tuanya itu sampai sakit, sampai meninggal gara-gara susah anaknya ini nikah beda agama. Jadi tidak sah ya. Tidak sah hukumnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Itu tidak sah. Perkawinannya tidak sah. Jadi dia berzina selama-lamanya. Tidak sah.
Kalau yang laki-laki muslim itu masih boleh. Kenapa kok beda? Iya, sebab laki-laki ini kan pemimpin. Kalau perempuan dibawa non muslim, maka dia dikhawatirkan ya seperti tadi. Udah, kalau nggak mau cerai, dia kan terpaksa. Ya. Ini banyak kasus banyak ya. Contoh banyak. Makanya kamu kalau pacaran ya nggak usah pacaran lah, kenalan baunya yang jelas-jelas saja. Namanya Yusuf apa Yosef, kenal. Tak bodoh ya, bodoh. Namanya Nuh apa Noah, Ibrahim apa Abraham. Hati-hati. Sebab kalau sudah kadung kantil sulit dipisahkan sudah. Atas nama cinta ini susah. Artinya wis ya banyak orang kemudian nekat. Setelah itu menyesal. Orang yang sejak kecil Islam iku lho ono sing gak sembayang padahal mulai cilik Islam. Apa maneh sing kait rabi kait Islam? Mbo iso mbo ora. Sing mulai cindil Islamnya gede-gede dablek. Ada itu ya. Makanya hati-hati ya. Lah siapa orang murtad itu dibunuh hukumnya dalam agama Islam ya. Pernikahannya juga batal. Jadi maunya kamu ada orang menikah, ini muslimah, ini non muslim. Udah saya masuk Islam, oke, dinikahkan cara Islam. Besoknya dia Kristen lagi, pernikahannya batal ya. Islam tidak mengenal perkawinan beda agama. Jadi pernikahannya ini batal. Tidak boleh. Tapi kalau suaminya yang muslim, ini boleh menikahi wanita non muslim. Tapi syaratnya non muslimnya harus asli, bukan wanita murtad. Maksudnya ini kakeknya Mbah Buyute memang asli Kristen, orsinil Kristen. Nah, ini boleh dinikahi boleh ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Boleh wanita baik-baik dari ahlul kitab. Itu boleh dinikahi ya. Laki-lakinya muslim boleh. Kayak Jamal Mirdad, istrinya siapa jenenge? Kamu ngerti Jamal Mirdad? Bojone Lydia Kandau, kan non muslim. Lah anaknya ini berat, anaknya lebih banyak ikut ibu. Sebab ibunya ini pasti lebih dominan ya. Jadi meskipun boleh tapi tidak dianjurkan ya. Ya lebih baik cari suami yang seiman. Apalagi suami pondokan. Ya saya doakan semua dapat jodoh suami pondokan. Ya pondokan lebih baik. Suami itu kalau pondokan itu insya Allah ya masih lebih sabar. Ya. Semoga dapat